pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Yang pertama, masker. Masker berguna untuk melindungi organ pernapasan dari partikel debu, uap, dan gas. Kedua, earplug untuk melindungi telinga dari kebisingan serta partikel materi yang menyebabkan kebisingan seperti partikel chip-shatter. Tiga, sarung tangan untuk melindungi jari dari api, suhu, pukulan, tergores, dan terkena cairan bahan kimia. Jaslet untuk melindungi tubuh dari terkena bahan kimia dan sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk praktikum mekanika tanah. Sepatu untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk, dan terkena cairan bahan kimia. Selanjutnya, kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Hai, selamat datang di Laboratorium Mekanika Tanah 1. Hari ini kita akan melakukan pengujian batas susut dengan SNI 3422 tahun 2008, di mana maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat melaksanakan percobaan batas susut dengan prosedur standar secara benar. Yang kedua, mahasiswa tahu suatu tanah akan menyusut apabila air yang dikandungnya secara perlahan-lahan hilang dari dalam tanah. Dengan hilangnya air secara terus-menerus, air akan mencapai tingkat keseimbangan, di mana penambahan kehilangan air tidak akan menyebabkan perubahan volume. Kadar air dinyatakan dalam persen, di mana perubahan suatu massa tanah berhenti dinamakan batas susut. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, cawan pencampur. Kedua, cawan susut. Ketiga, cawan. Keempat, pisau perata. Kelima, alat pengukur volume tanah yang terdiri dari air raksa, pelat kaca, dan gelas ukur. Keenam, timbangan. Ketujuh, oven. Kedelapan, saringan nomor 40. Kesembilan, air suling. Ke-10, oli dan kuas. Ke-11, corong. Ke-12, sarung tangan. Selanjutnya, cara pengujiannya seperti berikut. Yang pertama, periksa semua alat yang akan digunakan dan pastikan alat dalam keadaan baik. Kedua,
siapkan sampel tanah kering yang lolos saringan nomor 40 atau hasil praktikum batas cair pada ketukan 40 kali. Ketiga, timbang berat cawan susut dan cawan pencampur. Keempat, untuk mengetahui volume kering, yang pertama, timbang cawan susut, lalu isi dengan air raksa sampai penuh. Bersihkan bagian luar dari mangkok gelas. Timbang cawan pencampur. Tanah kering dari cawan susut diambil dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam cawan pencampur yang berisi air raksa. Kemudian ditekan dengan plat kaca sehingga air raksa akan melimpah dari cawan pencampur. Air raksa limpahan ini ditampung dan ditimbang beratnya. Berikut adalah rumus perhitungan dari volume tanah kering atau VO, yaitu W1 dikurang W3 dibagi BJ raksa. Volume tanah basah atau V yaitu W4 dikurang W2 dibagi BJ raksa. Batas susut yaitu W dikurang V0 dikurang V dibagi W0 dikali 100. Rasio susut W0 dibagi V0, di mana berat tanah kering itu WO, berat air raksa tambah cawan pencampur tambah cawan susut itu W1, berat cawan pencampur itu W2, berat cawan pencampur tambah cawan susut itu W3, berat air raksa plus cawan pencampur itu W4. Masukkan data yang sudah didapatkan dari pengujian batas susut ke dalam form berikut. Nilai susut sebesar 19 gram, susut tambah raksa 337 gram, pencampur 40 gram, pencampur tambah susut 59 gram, pencampur tambah susut tambah raksa 344 gram, pencampur tambah susut tambah sampel 394 gram, air raksa 285 gram, pencampur tambah raksa 325 gram, pencampur tambah sisa raksa 106 gram, kadar air 21%, W0 tanah kering sebesar 19 gram. Setelah menghitung hasil batas susut, maka dilanjutkan membuat laporan. Berdasarkan hasil perhitungan dari praktikum batas susut, didapat nilai rasio susut sebesar 0,9. Menurut SNI 3422 tahun 2008, untuk nilai rasio susut sebesar 0,21. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian rasio susut ini tidak mencapai standar. Oke, sekian dari pengujian batas susut. Semoga praktik ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.